Halo semua, saya Diresturinta Nur Cahya dari kelas MB 4403 dengan nomor induk mahasiswa 140120470. Di sini saya akan menganalisis rasio keuangan dari dua perusahaan. Yang pertama ada perusahaan Astra International Tbk dan yang kedua ada perusahaan Astra Auto Parts Tbk. Oke, langsung aja kita masuk ke materi yaitu rasio keuangan. Apa sih rasio keuangan itu? Rasio keuangan adalah analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Jenis yang pertama ada rasio profitabilitas. Rasio ini digunakan untuk menilai suatu kemampuan dari suatu perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba dan mencari sebuah keuntungan dari bisnis yang dijalankan. Yang akan saya bahas di rasio profitabilitas, yang pertama ada gross profit margin, yang kedua ada net profit margin, yang ketiga return on asset atau ROA, dan yang terakhir ada return on equity atau ROE. Yang kedua ada rasio likuiditas, rasio yang menunjukkan atau menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi liabilitas atau membayar hutang jangka pendeknya. Yang akan saya bahas di rasio likuiditas ini yaitu current ratio. Yang ketiga ada rasio solvabilitas. Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban hutang jangka panjangnya dan sering digunakan oleh pemberi pinjaman bisnis. Yang akan saya bahas di rasio ini yaitu debt to asset ratio atau debt ratio. Yang terakhir ada rasio aktivitas. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan atau menilai kemampuan perusahaan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari. Yang akan saya bahas dalam rasio aktivitas yaitu total asset turnover dan fixed asset turnover. Sebelum kita menganalisis, kenapa sih rasio keuangan di perusahaan itu sangat penting? Terlebih kita sebagai investor yang ingin berinvestasi pada suatu perusahaan tersebut. Tentunya, kita sebagai investor ingin mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan resiko yang sekecil mungkin kan? Namun kenyataannya, di mana jika semakin besar keuntungan yang kita dapatkan, maka semakin besar pula risiko yang melekat pada investasi tersebut. Hal ini juga berlaku jika kita ingin membeli saham. Namun nggak perlu khawatir, karena dengan kita menganalisis rasio keuangan, kita bisa menyimpulkan apakah perusahaan itu aman untuk kita investasikan dan seberapa potensial dalam menghasilkan labanya. Risiko keuangan juga berguna untuk manajemen perusahaan itu sendiri. Tujuannya untuk mengevaluasi seberapa baik kinerja perusahaan selama ini. Nah, dari sana perusahaan dapat memperbaiki dan lebih meningkatkan lagi menjadi lebih baik, bukan? Contohnya, apakah hutang yang dimiliki perusahaan sudah aman atau malah lebih banyak hutang dibandingkan aset perusahaannya? Saya akan menjelaskan sedikit profil dari perusahaan Astra International Tbk. PT Astra International Tbk merupakan salah satu perusahaan perdagangan umum di Indonesia yang mengembangkan bisnis dengan menerapkan model bisnis yang berbasis sinergi dan terdiverifikasi pada 7 segmen usahanya, yaitu yang pertama ada otomotif, yang kedua ada jasa keuangan, yang ketiga ada alat berat, pertambangan, konstruksi, dan energi, yang keempat ada agribisnis, yang kelima ada infrastruktur dan logistik, yang keenam ada teknologi informasi, dan yang terakhir ada properti. Nah, perusahaan ini didirikan di Jakarta pada tahun 1957, yang awalnya bernama Astra International Inc., yaitu sebuah perusahaan perdagangan umum yang dibentuk dengan akta pendirian nomor 67 tanggal 20 Februari 1957. Dibuat di hadapan notaris Si Huanji loh. Pada akhir tahun 2019, kegiatan operasional bisnis PT Astra International Tbk tersebar di seluruh Indonesia, dikelola melalui 235 perusahaan, termasuk anak perusahaan, ventura bersama, dan entitas asosiasi dengan didukung oleh lebih dari 226.000 karyawan.
Oke, langsung aja ke bagian pertama. Saya akan menganalisis rasio keuangan lebih dulu dari perusahaan Astra International Tbk. Yang pertama ada gross profit margin. Apa sih gross profit margin ini? Gross profit margin ini digunakan untuk membandingkan laba kotor dengan pendapatan penjualannya. Nah, ini sudah ada hasil dari laporan keuangan perusahaan Astra International Tbk yang saya ambil dari Bursa Efek Indonesia. Angka di sini dinyatakan dalam miliaran rupiah ya. Jika angka sebenarnya, tinggal tambahin aja angkanya 9, oke? Lanjut, rumus gross profit margin ini adalah gross profit dibagi dengan revenue, atau laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualannya. Di sini sudah ada laba kotor sebesar 50,239 dan pendapatan penjualannya sebesar 237,166. Maka dapat kita hitung 50,239 dibagi 237,166 dan tidak lupa dikali dengan 100%, saya dapat hasilnya sebesar 21%. Jadi GPM dari perusahaan Astra International Tbk ini sebesar 21% ya. Lanjut, yang kedua saya akan mencari net profit margin. Net profit margin ini digunakan untuk membandingkan laba bersih dengan pendapatan penjualannya. Nah, ini udah ada laporan keuangannya. Langsung kita ke rumus net profit margin. Rumusnya yaitu EAT, earning after tax dibagi dengan net sale, atau laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan penjualan. Di laporan keuangan tertera laba bersih setelah bunga dan pajak sebesar 26,621 dan pendapatan penjualan sebesar 237,166. Maka dapat dihitung 26,621 dibagi 237,166 dikali 100% yaitu hasilnya 11%. Jadi net profit margin dari laporan keuangan perusahaan Astra International Tbk sebesar 11%. Lanjut yang ketiga, ada return on asset atau yang sering disebut dengan ROA. ROA ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva atau aset yang dimilikinya. Nah, di sini sudah ada laporan keuangannya. Langsung aja ke rumus ROA, yaitu net income dibagi dengan total aktiva, atau laba bersih dibagi. Di sini laba bersihnya sebesar 26,621 dan total asetnya sebesar 351,958. Maka dapat kita hitung 26,621 dibagi 351,958 dikali 100% dan didapatkan hasilnya yaitu 8%. Yang keempat ada return on equity atau sering disebut dengan ROE. Rasio ini menunjukkan seberapa besar kontribusi ekuitas dalam menciptakan laba. ROE yang baik itu biasanya di atas 15%. Kalau di bawah 15% artinya perusahaan kurang dalam menghasilkan labanya. Di sini sudah ada hasil dari laporan keuangannya. Langsung ke rumus ROE yaitu EAT atau earning after tax dibagi dengan total common equity atau laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan total ekuitas. Nah, di sini sudah tertera laba bersih setelah bunga dan pajak sebesar 26,621 dan jumlah ekuitas sebesar 186,763. Maka dapat kita hitung 26,621 dibagi dengan 186,763 dikali 100% dan dapat hasilnya sebesar 14%. Nah, 14% ini kan kurang dari 15% ya. Kalau kurang dari 15% artinya perusahaan kurang dalam menghasilkan laba. Jadi, investor itu menganggap perusahaan ini kurang menguntungkan. Yang kelima ada current ratio atau rasio lancar yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Nah, semakin tinggi current ratio, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.
Di sini sudah ada hasil laporan keuangan. Langsung aja kita ke rumusnya. Rumus current ratio yaitu current asset dibagi current liabilities atau aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Di sini sudah ada aktiva lancar sebesar 129,058 dan hutang lancar sebesar 99,962. Maka dapat dihitung 129,058 dibagi dengan 99,962 dikali 100% dan mendapatkan hasil 1,3. Yang keenam ada depresio. Depresio digunakan untuk mengukur persentase besarnya dana yang berasal dari hutang, baik itu hutang jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, semakin rendah rasio ini artinya semakin baik bagi keuangan perusahaan. Di sini sudah ada hasil dari laporan keuangannya. Langsung aja kita ke rumus depresio yaitu total debt dibagi dengan total aset. Di sini tertera total debt sebesar 165,195 dan total aset sebesar 351,958. Maka dapat dihitung 165,195 dibagi 351,958 dikali 100% dapat hasilnya sebesar 47. Lanjut yang ke-7 ada rasio total asset turnover atau sering disebut dengan TATO. Rasio ini mengukur efektivitas pemaparan aktiva dalam menghasilkan penjualan perusahaan. Semakin besar perputaran aktiva, maka semakin efektif perusahaan mengelola aktivanya. Nah, ini sudah ada hasil dari laporan keuangannya. Langsung saja ke rumus total asset turnover. Rumusnya yaitu sales dibagi dengan total aset atau pendapatan bersih dibagi dengan jumlah aset. Ini di sini sudah tertera pendapatan bersih sebesar 237,166 dan jumlah aset sebesar 351,958. Maka dapat dihitung 237,166 dibagi dengan 351,958 dikali 100% dan mendapatkan hasil 0,67. Yang terakhir ada fixed asset turnover, di mana rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan aktiva tetap dalam menghasilkan pendapatan. Rasio ini melihat sejauh mana aktiva yang dimiliki perusahaan memiliki tingkat perputaran secara efektif dan memberikan dampak keuangan pada perusahaan. Di sini sudah ada hasil laporan keuangannya, langsung aja ke rumus fixed asset turnover yaitu sales dibagi average net fixed asset atau pendapatan bersih dibagi dengan jumlah aset tidak lancar. Di sini sudah tertera pendapatan bersihnya sebesar 237,166 dan jumlah aset tidak lancar sebesar 222,900 dan 213,531. Oh iya, ini average net fixed asset itu jumlah aset tidak lancar dari tahun 2019 ditambah dengan tahun 2018 ya. Maka dapat dihitung 237,166 dibagi dengan 222,900 ditambah 213,531 dibagi 2 dikali dengan 100%, maka dapat hasilnya sebesar 0,71. Yang kedua, saya akan menganalisis rasio keuangan dari PT Astra Auto Parts Tbk. Nah, di sini saya akan menjelaskan profil singkat dari PT tersebut. PT Astra Auto Parts Tbk adalah anak perusahaan Astra yang melengkapi rantai nilai bisnis otomotif sebagai produsen dan distributor rangkaian produk komponen untuk konsumen pabrikan dan retail di Indonesia maupun mancanegara, yaitu melalui jaringan retail 56 unit bisnis, anak perusahaan dan entitas asosiasi, serta perusahaan ventura bersama. Seluruh saham tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan nilai kapitalisasi sebesar 6 triliun rupiah pada akhir tahun 2019. Astra Auto Parts ini berkomitmen mengimplementasikan Industri 4.0
tercermin dari hadirnya unit bisnis Wintech atau Workshop for Industrial Equipment sebagai pionir dalam implementasi Smart Factory dan ditunjukkan PT Akebono Break Astra Indonesia sebagai kandidat Lighthouse Factory untuk implementasi Industri 4.0 di Indonesia. Pertama, saya akan membahas gross profit margin dari perusahaan Astra Auto Parts Tbk. Nah, tidak perlu dijelaskan kembali apa itu gross profit margin karena sebelumnya sudah saya jelaskan. Langsung saja, di sini sudah ada laporan keuangannya. Rumus gross profit margin yaitu gross profit dibagi dengan revenue atau laba kotor dibagi dengan pendapatan penjualan. Di laporan keuangan ini, laba kotor diketahui sebesar 2,188,244 dan pendapatan penjualan sebesar 15,444,775. Maka dapat kita hitung 2,188,244 dibagi dengan 15,444,775 tidak lupa dikali dengan 100% dan mendapatkan hasil 14,2%. Yang kedua ada net profit margin. Nah, ini laporan keuangannya. Rumus net profit margin yaitu EAT atau earning after tax dibagi dengan net sale atau laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan pendapatan penjualan. Di sini tertera laba bersih setelah bunga dan pajak sebesar 816,971 dan pendapatan penjualan sebesar 15,444,775. Maka dapat kita hitung 816,971 dibagi dengan 15,444,775 dikali 100% dan didapatkan hasilnya sebesar 5%. Yang ketiga, saya akan mencari return on asset dari perusahaan Astra Auto Parts Tbk. Nah, di sini sudah ada laporan keuangannya. Langsung aja kita ke rumus ROA yaitu net income dibagi dengan total aset atau laba bersih dibagi dengan jumlah asetnya. Nah, di sini sudah ada laba bersih sebesar 816,971 dan total aset sebesar 16,015,709. Maka dapat kita hitung 816,971 dibagi dengan 16,015,709. Tidak lupa dikalikan dengan 100% dan hasilnya diperoleh 5,1%. Yang keempat ada return on equity atau sering disebut juga dengan ROE. Nah, di sini sudah ada laporan keuangannya. Langsung aja kita hitung. Rumus ROE yaitu EAT atau earning after tax dibagi dengan total common equity atau laba bersih setelah bunga dan pajak dibagi dengan total ekuitas. Di sini tertera laba bersihnya sebesar 816,971 dan total ekuitasnya sebesar 11,650,534. Maka dapat kita hitung ROE-nya 816,971 dibagi 11,650,534 dikali dengan 100% dan hasilnya sebesar 7,0%. Yang kelima ada current ratio. Ini laporan hasil keuangannya. Langsung aja ke rumus current ratio yaitu current asset dibagi current liabilities atau aktiva lancar dibagi dengan hutang lancar. Di sini tertera aktiva lancar sebesar 5,544,549 dan hutang lancarnya sebesar 3,438,999. Nah, maka dapat kita hitung 5,544,549 dibagi dengan 3,438,999 dikali 100% dan didapatkan hasil 1,6. Yang keenam ada debt ratio. Nah, ini sudah ada laporan keuangannya, langsung aja ke rumus debt ratio yaitu total debt dibagi dengan total aset. Total debt-nya diketahui sebesar 4,365,175 dan total asetnya sebesar 16,015,709.
Maka dapat kita hitung 4,365,175 dibagi dengan 16,015,709 dikali 100% dan didapatkan hasilnya 0,27. Yang ketujuh ada total aset turnover. Ini ada laporan keuangannya. Rumus total aset turnover yaitu sales dibagi total aset atau pendapatan penjualan dibagi dengan jumlah aset. Di sini pendapatan penjualan sebesar 15,444,775 dan jumlah asetnya sebesar 16,015,709. Maka dapat kita hitung 15,444,775 dibagi dengan 16,015,709 dikali 100% dan mendapatkan hasil 0,96. Yang terakhir ada fixed asset turnover. Nah, ini hasil laporan keuangannya. Langsung aja ke rumus fixed asset turnover, yaitu sales dibagi average net fixed asset, atau pendapatan penjualan dibagi dengan total aset tidak lancar. Di sini tertera pendapatan penjualan sebesar 15,444,775 dan total aset tidak lancarnya di tahun 2019 sebesar 10,471,160 dan di 2018 sebesar 9,875,965. Maka dapat kita hitung 15,444,775 dibagi dengan 10,471,160 ditambah 9,875,965 dibagi 2 dan dikali 100%. Dan hasilnya sebesar 1,002. Sekian dari saya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.